Hmm. Direkam jangan lupa ya.
Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Selamat datang pada acara webinar parenting dengan tema solusi kecanduan gadget pada anak. Perkenalkan, saya Megan Darisari yang akan memandu jalannya webinar hari ini. Sebelumnya perlu kami informasikan bahwa webinar parenting ini merupakan salah satu program unggulan dari TK Pelita Insan Madani, yaitu program Parenting Education. Nah, khusus untuk hari ini, program ini terbuka untuk umum, jadi tidak hanya untuk orang tua murid TK Pelita Insan Madani saja. Sebelumnya, saya akan bacakan dulu tata tertib untuk mengikuti webinar hari ini. Oke. Yang pertama, seluruh peserta diharapkan mengikuti kegiatan webinar dari awal sampai dengan akhir kegiatan. Yang kedua, peserta diharapkan untuk melakukan absensi di kolom chat dengan format nama, underscore alamat. Sebagai contoh, misalnya namanya Megan, kemudian underscore, alamatnya di Persada Banten, Serang, misalnya seperti itu. Untuk yang ketiga, yaitu pemaparan materi akan dilakukan selama 30 menit, kemudian 30 menit selanjutnya itu untuk sesi diskusi. Kemudian peserta dapat menuliskan pertanyaan di kolom chat. Ya, nanti moderator akan membacakan pertanyaan yang masuk. Oke. Baiklah, selanjutnya mari kita simak bersama kegiatan pemaparan materi dari Bapak Andrian Nirmansyah. Nah, beliau ini merupakan konselor atau konsultan di Sekolah Peradaban Serang. Beliau juga menjabat sebagai Kepala Divisi Pengembangan Pendidikan dan Sumber Daya Manusia di Yayasan Pendidikan Pelita Insan Madani. Nah, sekarang sepertinya Bapak Andrian sudah siap ya untuk berbagi ilmu dan pengalamannya bersama kita semua. Maka dari itu, kepada Bapak Andrian, saya persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Megan Darisari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk saudara-saudara yang telah menyempatkan waktunya. Di pagi hari ini, insya Allah pada hari ini kita akan diskusi ya, diskusi mengenai fenomena yang terjadi sudah dalam beberapa waktu belakangan terakhir ya, terkait dengan kecanduan gadget. Memang perkembangan teknologi tidak dapat dipungkiri ya. Perkembangan teknologi tidak dapat dihindari, tetapi kita bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi tersebut sesuai dengan kemampuan kita. Nah, baik, kita mulai ya. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, semoga tetap semangat di hari ke-5 Ramadan ini ya. Oke, solusi kecanduan gadget pada anak. Jadi kalau kita melihat dari definisinya, ya, kecanduan gadget merupakan gangguan kontrol pada hasrat atau keinginan untuk menggunakan gadget dan ketidakmampuan individu untuk mengontrol waktu penggunaan gadget
sehingga menimbulkan perasaan cemas dan gangguan sosial. Nah, di sini kata kunci untuk definisi ini adalah pertama, pengendalian diri dari individu. Jadi pengendalian diri dari anak ya, untuk menggunakan atau tidak menggunakan gadget pada waktu tertentu. Kemudian yang kedua, adanya perasaan cemas, ya, kecemasan yang berlebihan ketika tidak ada gadget atau ketika gadgetnya diambil ya oleh orang lain. Kemudian yang ketiga, kata kuncinya adalah mengenai gangguan sosial. Karena ketika anak menggunakan fokus menggunakan gadget, maka dia akan acuh terhadap yang terjadi di sekelilingnya. Itu jika tidak diperbaiki, maka akan menimbulkan gangguan sosial di kemudian hari. Baik, kita lihat penyebab, gejala, dan akibat dari kecanduan gadget. Ya. Yang pertama, penyebab kecanduan gadget itu bisa berbeda-beda. Ya. Bisa berbeda-beda tergantung dari situasi dan kondisi masing-masing anak. Yang pertama, waktu penggunaan gadget tidak dikontrol. Nah, ini adalah peran orang tua ya untuk mengontrol berapa lama anak bisa menggunakan gadget dalam satu hari. Kemudian juga dikontrol terkait waktunya. Apakah digunakan pada pagi hari, sore hari, malam hari, atau bahkan ada juga yang 1 minggu sekali. Nah, pengontrolan waktu penggunaan gadget ini sangat penting, ya, sangat penting dilakukan oleh orang tua. Karena sebagaimana kita ketahui, anak-anak terutama usia 4, 5, dan 6 tahun itu masih lemah dari sisi pengendalian diri. Mereka terbiasa merespon sesuatu secara spontan, ya. Nah, sehingga pengendalian diri ini perlu dilatih ya oleh orang tua. Dalam hal ini yaitu waktu penggunaan gadget. Kemudian yang kedua, ketika kebutuhan sosial anak tidak terpenuhi, misalnya kebutuhan terhadap teman, ya, anak tidak memiliki teman di sekolah, anak tidak memiliki teman di rumah, kemudian anak melampiaskan rasa sepinya dengan menggunakan gadget, ya. Nah, ini kalau terus-menerus terjadi setiap hari, bahkan satu hari dia bisa 4-5 jam, bahkan lebih, ini kemudian akan menyebabkan kecanduan. Nah, bukan hanya teman, tetapi juga keluarga, ya. Artinya kurang perhatian dari orang terdekat. Siapa untuk anak di usia emas, ya, hingga 6 tahun, orang terdekat yang paling dia butuhkan adalah orang tua dan juga saudara kandung. Ketika perhatian dari orang-orang terdekat tidak didapatkan, maka ia akan melampiaskannya dengan kegiatan-kegiatan yang menarik buat dia. Salah satunya adalah gadget. Nah, kemudian yang keempat, fasilitas untuk aktivitas fisik, ya. Yang dimaksud aktivitas fisik ini adalah bermain, ya. Fasilitas bermain tetapi yang menggunakan fisik tidak terpenuhi. Banyak kita mengetahui bahwa hari ini permainan-permainan online menggunakan gadget itu banyak sekali berkembang di mana-mana, ya. Bahkan ada anak yang walaupun tidak memiliki HP tetapi memaksa untuk pinjam ke temannya, pinjam ke saudaranya, bahkan pinjam ke ayah ibunya untuk sekedar ya mengikuti permainan yang ada di dalam gadget. Nah, di saat bersamaan permainan-permainan mungkin zaman saya masih kecil ya, permainan-permainan tradisional yang banyak menggunakan fisik, pelan-pelan justru hilang dari peredaran. Nah, ini yang
menjadi satu ironi ya, bahwa aktivitas fisik yang biasanya difasilitasi oleh permainan-permainan tradisional kemudian perlahan-lahan mulai hilang. Kemudian orang tua juga tidak memberikan fasilitas-fasilitas permainan fisik yang memadai kepada anak. Sehingga akhirnya mau tidak mau anak tidak memiliki opsi lain ya untuk bermain selain bermain gadget. Kemudian yang terakhir adalah lingkungan sekitar yang mendukung penggunaan gadget berlebihan. Nah, ini terjadi pada banyak anak-anak, di mana anak-anak memiliki teman sepermainan yang semuanya punya gadget. Maka ketika dia tidak memiliki gadget, dia akan diacuhkan oleh teman-teman yang lain, sehingga memaksa untuk memiliki gadget. Nah, di situ orang tua memberikan gadget dan akhirnya tidak terkontrol karena lingkungan bermainnya semuanya bermain gadget. Atau juga dari keluarga terdekat ya. Dari keluarga terdekat terbiasa ya bahkan ketika makan keluarga terdekat justru bermain gadget. Di mobil dalam perjalanan juga bermain gadget. Lalu kemudian di hari-hari di mana bisa berinteraksi antar anggota keluarga juga tidak lepas dari gadget. Maka itu akan ditiru oleh anak ya, dari kakaknya, dari ayahnya dan dari ibunya. Sehingga kemudian anak ini menganggap bahwa gadget memang hal yang sangat penting dan tidak bisa dilepaskan. Disitulah kemudian awal mula masuknya kecanduan gadget. Baik, lalu kemudian kita lihat apa gejala-gejala ya yang dialami oleh anak-anak ketika mereka mengalami kecanduan gadget. Yang pertama, yang mesti kita uji adalah apakah anak itu cemas ketika tidak bisa menggunakan gadget. Misalnya ketika dia harus pergi ke satu tempat lalu tidak membawa gadget, apakah dia cemas? Atau misalnya gadgetnya mati ya, low bat. Nah, itu apakah dia cemas? Apakah dia marah-marah? Nah, itu bisa menjadi pertanda bahwa anak telah mengalami gejala kecanduan gadget. Kemudian yang kedua, anak-anak apakah mengalami gangguan tidur? Gangguan tidur ini terjadi pertama, dia tidur larut malam, ya, tidur larut malam. Tidak bisa, misalnya kalau anak-anak standar waktu tidur mungkin jam 9 ya, jam 9 maksimal anak itu harusnya sudah tidur. Tapi ketika anak tidak bisa tidur, lalu kemudian dia menggunakan gadget, maka itu menjadi pintu masuk ya atau salah satu gejala yang harus kita waspadai bahwa anak itu terkena gangguan kecanduan gadget ya. Nah, biasanya memang yang kecanduan gadget ini sulit tidur karena otaknya berjalan ya. Otaknya berjalan memikirkan apa yang ada di dalam gadget ya. Kalau dia menggunakan gadget untuk YouTube, dia memikirkan tontonan-tontonan YouTube. Kalau gadgetnya digunakan untuk games, maka dia akan memikirkan gamesnya. Kalau gadgetnya digunakan untuk bermain TikTok, maka dia akan memikirkan TikTok yang ada di dalam gadget. Nah, ini kemudian menjadi pintu masuk kecanduan gadget. Yang ketiga, yaitu jam makan dan istirahat tidak teratur. Ya, ini terjadi setelah dia mulai menggunakan gadget. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak perlu mencermati kembali. Apakah setelah anak ini menggunakan gadget atau diberikan gadget, apakah jam makan dan istirahatnya menjadi tidak teratur? Ya, kalau menjadi tidak teratur, maka patut waspada. Karena begini, yang terjadi pada anak-anak adalah ketika mereka menggunakan gadget, perhatiannya fokus kepada gadget. Bahkan kita sendiri pun yang sudah dewasa, ada kalanya ketika sedang menonton YouTube misalnya, itu sebenarnya perut lapar, tetapi tidak terasa lapar, ya, atau luput dari perhatian kita bahwa lambung kita itu merasakan lapar. Itu karena fokus yang berlebihan terhadap satu hal, ya. Nah, dalam hal ini anak juga mengalaminya, ya. Anak juga mengalaminya. Dia merasa tidak lapar, padahal sebenarnya dia lapar, ya. Tapi perasaan laparnya itu kalah oleh perhatiannya kepada gadget.
Nah, ini patut diwaspadai. Yang keempat, ya, anak tidak ingin jauh dari gadget bahkan ketika tidur sekalipun. Nah, ini bukan hanya terjadi pada anak-anak, tapi juga terjadi pada orang dewasa, ya. Bahkan tidur sekalipun, ketika di sampingnya tidak ada gadget, dia merasa cemas dan tidak bisa tidur. Nah, ini menjadi satu hal yang harus diperhatikan, ya. Nah, karena itu orang tua harus memperhatikan anak sampai dengan waktu dia tidur, ya, sehingga tahu persis apakah gejala-gejala ini muncul atau tidak. Baik, berikutnya gejala yang kelima yaitu anak marah, ya. Anak marah ketika gadget diambil oleh orang tua, ya. Misalnya ketika akan makan atau ketika akan berangkat sekolah atau ketika akan tidur, gadgetnya diambil oleh gadgetnya diambil oleh orang tua, ya. Lalu kemudian anaknya marah. Eh, Bahkan di beberapa kasus yang saya temukan, ya, kemarahan anak ini berujung pada sesuatu yang berlebihan, ya. Ada yang tantrum, ya, menunjukkan tantrum berguling-guling di lantai, ya, atau memukul-mukul dirinya atau memukul orang tuanya. Kemudian ada yang menyakiti diri sendiri. Ada yang sampai mengancam orang tua dan keluarganya. Nah, ini adalah kemarahan-kemarahan yang tidak wajar atau tidak terkendali, ya, saat anak memang menunjukkan gejala kecanduan gadget. Jadi marahnya memang berbeda, ya. Bukan marah biasa, bukan kesal, ya. Kalau hanya kesal itu mungkin bisa dimaklumi, tapi ini marah yang berbeda, ya, dari kemarahan pada biasanya. Nah, ini patut waspada. Kemudian yang keenam, ya, penggunaan gadget tidak terkontrol baik tempat maupun waktunya, ya. Waktunya tadi sampai larut malam, bahkan ada yang rela anak itu tidak tidur, jadi dia baru tidur pagi, ya. Setelah subuh baru tidur, itu karena menggunakan gadget, ya. Kemudian terkait dengan tempat dimanapun, ya, dimanapun, ya, dia harus menggunakan gadget. Di kamar mandi, kemudian tapi ini tidak terkontrol, ya. Jadi maksudnya dia sendiri tidak menyadarinya bahwa kemana-mana dia harus membawa gadget, ya. Ketika akan pergi dengan keluarga dan seterusnya, ya. Jadi gadget itu harus ada di tangan, ya, si anak tersebut. Maka ini menunjukkan gejala kecanduan gadget. Kemudian yang ketujuh adalah tidak fokus ketika berkomunikasi. Nah, sesekali Bapak Ibu perlu mengecek ketika anak sedang menggunakan gadget, pastikan ketika ibu dan bapak ingin berkomunikasi dengan anak tersebut, maka ibu dan bapak harus mendapatkan perhatian penuh, ya. Kalau anak ini bahkan seperti tidak mendengar, walaupun bapak ibu sudah memanggil dengan keras, ya, bahkan ketika sudah memanggil dengan keras tidak merasa mendengar, ini menjadi satu gejala bahwa perhatiannya sangat fokus kepada gadget, ya. Ini menjadi gejala kecanduan gadget. Lalu kemudian apa akibat yang ditimbulkan ketika anak-anak sudah menunjukkan gejala kecanduan gadget? Mari kita lihat. Yang pertama, kualitas dan pola tidur yang buruk, ya. Pola tidur itu mengarah kepada jam tidur, ya. Jadi jam tidurnya sudah tidak teratur, sudah tidak sehat. Yang kedua, kualitas tidur. Jadi anak ini tidurnya tidak nyenyak, ya, tidak pulas. Nah, ini berbahaya karena jangankan untuk anak-anak, ya, orang dewasa pun ketika kurang tidur atau kualitas tidurnya tidak nyenyak di malam hari, itu kita merasa tidak enak badan, ya. Itu fisik kita merasa tidak fit. Nah, ini apalagi kalau dialami oleh anak-anak. Yang kedua, sakit kepala, ya. Ini gangguan fisik yang memang umum terjadi, tapi khusus, ya, karena terlalu lama terpapar radiasi dari gadget. Kemudian yang ketiga, gangguan pada mata. Nah, gangguan pada mata ini bisa ditunjukkan salah satunya adalah mata yang memerah, ya. Memerahnya itu tidak biasa, ya.
bukan seperti kelilipan ya, tapi memang merah sekali, itu di kedua mata, ya di kedua mata kiri dan kanan. Itu juga karena paparan radiasi sinar dari gadget. Kemudian yang keempat, jika anak ini tidak mengalami gangguan makan ya, jam makannya dia tetap teratur, volume atau porsi makannya juga tetap baik, tapi kemudian dia kecanduan gadget, dia akan mengalami obesitas. Kenapa? Karena kurang bergerak. Nah, obesitas ini terjadi karena pada saat bermain gadget, kita pada umumnya akan bermain dalam posisi yang statis, ya, dalam posisi diam, ya, sehingga kemudian anak-anak ini akan mengalami obesitas atau kegemukan. Kemudian yang kelima, jika anak yang kecanduan gadget tersebut mengalami gangguan makan atau jam makannya tidak teratur atau porsi makannya jadi sangat sedikit, maka dia akan mengalami gangguan gizi, ya, kekurangan gizi karena pola makan yang tidak teratur, ya. Bahkan di antaranya ada yang mengalami sakit lambung yang parah, ya, karena asupan makanan ke lambungnya tidak baik atau tidak teratur. Baik, kita lihat akibat kecanduan gadget lainnya yang keenam, mengalami gangguan saraf ya. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat di media televisi ya, ada anak-anak yang mengalami gangguan saraf ketika sering bermain gadget. Nah, gangguan saraf ini terjadi ya karena anak tersebut berlebihan ya dalam waktu berjam-jam non-stop, bahkan diantaranya ada yang tidak tidur berhari-hari, kemudian bermain gadget, itu sarafnya tegang, ya. Kemudian lama-kelamaan akhirnya mengalami gangguan, ya, karena dipakai terus-menerus. Kita pun seperti itu orang dewasa, ya. Kalau terus-menerus tidak istirahat sama sekali, itu kita merasakan badan ini terasa sangat tegang, ya. Nah, itu juga dialami oleh anak-anak. Kemudian yang ketujuh yaitu gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan ini terlihat ya, anak gelisah. Anak gelisah sekali ketika gadgetnya tidak ada, ya. Nah, itu ditandai dengan keluarnya keringat dingin, kemudian ekspresinya yang tidak biasa, bahkan diantaranya ada yang sampai menangis, ada yang sampai marah-marah, itu macam-macam bentuknya ya. Tapi pada intinya dia mengalami gangguan kecemasan ketika tidak ada gadget. Kemudian yang kedelapan, yaitu kontrol emosi yang buruk. Di sini Bapak Ibu bisa melihat ketika anak itu kita ambil gadgetnya atau kita atur pola menggunakan gadgetnya secara waktu, apakah dia mengalami gejala emosi yang betul-betul tidak terkontrol atau tidak ya. Kalau hanya kesal, saya bilang itu wajar. Tapi kalau lebih dari itu, seperti menyakiti diri sendiri atau orang lain hanya untuk mendapatkan gadget, ini sesuatu yang di luar kewajaran untuk anak-anak. Ya. Kemudian yang kesembilan, gangguan komunikasi. Ini khususnya terjadi pada anak-anak yang bermain game. Tetapi gamenya tersebut tidak menuntut komunikasi ya, artinya tidak ada unsur-unsur komunikasi di dalam game tersebut ya. Nah, ini anak biasanya akan mengalami gangguan komunikasi. Salah satu contohnya adalah speech delay ya, lambat bicara. Nah, ini banyak orang tua yang sudah memberikan gadget kepada anaknya di usia-usia mereka belum bisa bicara. Nah, ini bahaya. Ya, ini berbahaya, apalagi kalau tontonan-tontonannya atau gadgetnya digunakan untuk menonton hal-hal yang tidak menunjang anak bisa lancar berbicara. Salah satu contohnya adalah ada kasus di mana anak sering di masa-masa pertumbuhan bicaranya itu menonton larva ya, larva. Larva itu tontonan ulat ya yang
bahasanya memang bukan bahasa manusia gitu. Nah, tapi kemudian anak ini terinternalisasi karena memang dia masih fase belajar bicara, lalu kemudian menggunakan bahasa larva, yang dia gunakan bahasa ulat untuk berkomunikasi dengan teman-teman yang lain. Nah, ini juga menjadi satu pelajaran bagi kita bahwa ternyata tontonan itu juga harus mendidik. Tidak bisa semua tontonan itu kita perlihatkan, kita perbolehkan untuk ditonton oleh anak-anak, khususnya bagi yang masih menunjukkan perkembangan. Kemudian yang ke-10 adalah gangguan sosialisasi. Ini biasanya ketika orang bermain gadget sendirian ya, dia akan ya menyendiri di kamar, tidak berinteraksi dengan orang-orang di sekelilingnya, dengan keluarganya maupun dengan teman-teman sebayanya, sehingga lama-kelamaan dia lebih senang menyendiri ya. Justru kemudian dia tanda petik di kemudian hari kalau tidak di apa namanya di terapi ya atau ditangani, dia akan mengalami gangguan antisosial ya. Jadi ada kebencian terhadap orang-orang di sekelilingnya. Nah, lalu apa solusi yang bisa, apa hal yang bisa kita lakukan ya untuk memperbaiki kondisi anak yang sudah mengalami gangguan kecanduan gadget. Nah, ini solusinya bisa berbeda-beda tergantung dari penyebab anak dan tingkat keparahan kecanduan gadgetnya. Jadi Bapak Ibu harus mencermati ya bahwa ini solusi nggak bisa dilakukan semuanya untuk semua anak ya, tapi mungkin ya tergantung dari apa kondisi anak ya, penyebab maupun gejala-gejalanya. Yang pertama mungkin yang bisa kita lakukan adalah memberikan perhatian yang lebih ya, baik secara fisik dan mental. Secara fisik itu berarti adalah kehadiran kita untuk anak-anak. Nah, kehadiran kita secara fisik itu sangat dibutuhkan untuk anak-anak ya, secara fisik. Jadi kita harus kelihatan di depan mata anak. Nah, itu akan berpengaruh terhadap pola berpikir anak bahwa dia kesepian ya. Nah, kalau secara fisik ada orang-orang terdekatnya di sekeliling dia, dia merasa oh saya ada teman dan saya tidak kesepian, tidak ditinggalkan oleh orang-orang terdekat saya. Kemudian, tapi secara fisik saja ternyata tidak cukup ya untuk membuat anak merasa tidak kesepian ya. Itu hanya pintu masuknya saja. Yang kedua adalah secara mental. Apa yang bisa dilakukan untuk memberikan perhatian secara mental? Misalnya ketika anak-anak ini bermain, maka orang tua itu harus ikut bermain layaknya teman si anak ya. Jadi kalau anak ingin main bola misalnya, maka sebisa mungkin orang tua ikut bermain bola, bukan menonton anak main bola. Atau misalnya anak bermain kelereng ya, orang tua sebaiknya ikut partisipasi bermain kelereng, bukan hanya memfasilitasi dan menonton dia main kelereng. Nah, ini menjadi indikasi ya buat anak ini ya, dari pikiran anak kalau dia merasa bahwa orang tuanya tuh ada secara penuh, bahwa dia diperhatikan secara penuh ya, bahwa dia dipeduli secara penuh. Nah, ini akan tertempel di benak si anak ya, sampai dia besar nanti bahwa orang tuanya ada buat dia. Nah, ini mungkin efeknya tidak bisa secara instan ya, tapi butuh waktu beberapa lama untuk bisa kemudian anak merasakan ya, merasakan perhatian yang cukup dari orang tuanya. Kemudian yang kedua ya, tadi berikan fasilitas aktivitas fisik ya, tapi aktivitas fisiknya ini tidak boleh melibatkan gadget sama sekali ya. Nah, aktivitas-aktivitas fisik ini bisa bermacam-macam. Ada di antaranya olahraga, ada kemudian hal-hal yang berbau seni, atau permainan-permainan tradisional ya. Nah, aktivitas-aktivitas fisik ini perlu dilakukan untuk menjaga keseimbangan ya pada anak-anak ya.
bahwa bukan hanya kognitif yang dilatih, tetapi juga secara fisik dilatih. Nah, ini penting untuk perkembangan fisiknya. Kemudian yang ketiga, lakukan komunikasi langsung dengan anak tanpa gadget. Nah, ini maksudnya adalah ketika Bapak Ibu merasa perlu berkomunikasi dengan anak, lalu anak sedang bermain gadget, maka Bapak Ibu jangan berkomunikasi ketika anak masih pakai gadget. Ambil dulu perhatiannya. Buat perhatian si anak 100% ke Bapak Ibu, baru Ibu bicara. Ya. Tapi kalau tidak begitu, ya, anak-anak tidak akan merasakan bahwa itu adalah bentuk komunikasi yang benar. Ya. Bentuk komunikasi yang benar itu adalah bentuk komunikasi yang fokusnya 100%. Ya. Nah, ini perlu Bapak Ibu contohkan. Jadi kalau memanggil si anak, kalau dia belum melihat Bapak Ibu, belum mendengar atau masih sambil melihat gadget, maka Bapak Ibu minta anak untuk melepaskan gadgetnya dulu, lalu komunikasi. Ya, jadi jangan dibiasakan anak-anak itu dibiarkan berkomunikasi dengan Bapak Ibu, tetapi masih ada gadget di tangan, bahkan matanya sendiri masih menuju kepada gadget. Ya, nah, jadi ambil perhatian atau fokus 100% dulu kepada anak, baru kemudian kita bicara. Kemudian yang keempat, yaitu mengurangi waktu penggunaan gadget. Nah, ini ada strateginya, tidak bisa secara langsung. Bagi yang sudah kecanduan gadget, kalau langsung diambil, ya langsung tidak ada gitu ya, yang ada adalah anak akan tantrum. Maka buat perjanjian dengan anak. Jika dia mampu ya melepaskan gadgetnya, misalnya dari yang tadinya yang kecanduan itu misalnya satu hari dia bermain gadget 5 jam, maka kurangi sedikit demi sedikit. Ya, buat perjanjian. Nah, kalau besok kamu bisa bermain gadget 3 jam, dikasih hadiah. Nah, nanti udah 3 jam, ya sudah berjalan, kemudian tambah lagi. Hadiahnya dinaikkan lagi kalau dia bisa bermain gadget 1 jam sehari. Nah, tapi ya, waktu penggunaan gadget ini tidak akan berhasil kalau anak tidak dialihkan perhatiannya ke bentuk permainan lainnya. Nah, ini nggak bisa dilakukan apa namanya hanya mengurangi waktu penggunaan gadgetnya saja tidak bisa dilakukan ini ya. Jadi harus anak itu oke, kalau saya nggak boleh main gadget, saya main apa? Nah, Bapak Ibu silahkan berikan fasilitas permainan yang mampu menggantikan ya menggantikan gadget sebagai sarana bermain anak. Nah, itu harus sudah disiapkan dulu fasilitasnya. Kalau tidak, anak akan sulit beralih ke yang selain gadget. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, hindari anak dari lingkungan pecandu gadget. Ini kalau dia bermain bersama teman-teman yang kecanduan gadget, dia akan kecanduan juga. Maka anak-anak itu harus dijauhkan ya dari lingkungan yang memang pecandu gadget juga. Nah, mungkin anak-anak tidak perlu frontal ya untuk menjauhkan teman-temannya, hanya tinggal kemudian ini trik dari bapak dan ibu bagaimana membujuk si anak untuk memilih teman yang lain ya. Jadi bukan berarti kemudian anak tidak boleh bermain di luar ya dengan orang-orang lain di luar rumah. Nah, ini juga salah ya. Tetapi ganti teman-temannya ke teman-teman yang memang tidak kecanduan gadget ya. Kemudian yang keenam, ini berkaitan dengan penyebab anak bermain gadget itu karena kebutuhan pertemanannya tidak terpenuhi. Nah, ini bisa jadi anak itu kebutuhan pertemanan tidak terpenuhi karena dia tidak tahu cara berteman, ya. Nah, jadi Bapak Ibu harus lihat kembali anak-anak apakah dia bisa berteman. Makanya ini penting Bapak Ibu memperhatikan ketika anak sedang bergaul dengan teman-temannya. Diperhatikan apakah anak tersebut bisa beradaptasi dengan baik. Apakah anak tersebut bisa berkomunikasi dengan baik. Apakah dia bisa meminta sesuatu dengan benar. Atau misalnya dia bisa
berbicara ya dengan bahasa yang benar kepada teman-temannya. Apakah dia diperhatikan oleh teman-temannya atau dia memperhatikan teman-temannya. Nah, ini akan menjadi kunci ya, apakah anak itu bisa berteman dengan orang lain di luar keluarga inti atau tidak. Karena ini berbahaya ketika dia tidak mampu berteman dengan baik, lalu tidak punya teman, maka salah satu pelampiasannya adalah gadget ya. Oke, berikutnya adalah fasilitasi hal-hal yang disukai anak di luar gadget. Nah, Bapak Ibu penting untuk melihat apa kesukaan anak. Ya, hobi anak itu apa? Maka hobi ya atau kesukaan yang sudah dia gemari itu fasilitasi dengan baik, tapi bukan cuma difasilitasi, tapi juga ditemani ya oleh Bapak Ibu sekalian sehingga mereka merasa didukung ya. Mereka merasa didukung untuk melakukan hal-hal yang disukai. Nah, baik saya kira itu yang bisa saya sharing ya berdasarkan pengalaman saya dalam menangani kasus-kasus kecanduan gadget pada anak dan mudah-mudahan ini sedikit bisa menambah pengetahuan Bapak Ibu ya untuk bisa menghadapi anak dengan kecanduan gadget ya. Nah, di mana kecanduan gadget ini sudah merajalela di Indonesia, tapi sampai sekarang eh, strategi ya atau teknik-teknik dalam menangani kecanduan gadget pada anak ini masih kurang ya untuk di Indonesia. Bahkan banyak di antara kita yang apa namanya membiarkan anak kecanduan gadget sampai usia tertentu dengan alasan bahwa namanya juga anak kecil gitu ya. Nah, ini yang sulit ya, justru dari kecil itu harus dilatih untuk mengendalikan diri supaya nanti pada saat tumbuh remaja, tumbuh dewasa, mereka sudah menjadi orang-orang yang bisa mengendalikan diri. Saya kira itu materi pertama ya dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Silahkan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, ya boleh bertanya di kolom chat. Terima kasih, saya kembalikan ke MC Ibu Megandari. Oke, terima kasih Bapak Andrian atas pemaparan materinya hari ini. Luar biasa sekali materinya yang memberikan pengetahuan, memberikan wawasan yang baru kepada kita sebagai orang tua gitu ya, terutama yang memiliki anak-anak dengan gejala-gejala kecanduan gadget misalnya. Nah, selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dari peserta ya. Yang pertama yaitu pertanyaan dari Umay Story ya, akun YouTube-nya. Pertanyaannya, bagaimana jika anak sudah terlanjur kecanduan atau tidak bisa lepas dari gadget? Silakan dijawab terlebih dahulu, Pak Andrian. Oke. Yang pertama yang harus dilakukan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya tadi dari akun Umay Story ya. Bagaimana jika anak sudah terlanjur kecanduan lalu nggak bisa lepas? Yang pertama adalah kita harus mengetahui bahwa Tuhan menciptakan manusia itu dengan keunikan, tapi juga dengan insting ya, dengan insting manusia yang nggak bisa dilepas ya, karena itu insting itu pemberian yang nggak bisa dilepas. Apa itu instingnya? Instingnya adalah kebutuhan pokok manusia. Jadi kebutuhan pokok manusia itu nggak bisa dilawan, ya. Nggak bisa dilawan. Misalnya kebutuhan akan makan, kebutuhan akan tidur, ya, kebutuhan akan komunikasi itu insting, ya. Jadi nggak ada orang paling tertutup sekalipun nggak ada yang nggak komunikasi. Pasti dia berkomunikasi, walaupun dengan caranya sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak itu memang diciptakan itu menarik, ya. Anak-anak itu seperti apa ya? Seperti makhluk yang diciptakan untuk mengejar sesuatu yang menarik terus-menerus. Jadi mana yang lebih menarik, itu yang akan dia datangi. Ya, karena anak logika berpikirnya belum tumbuh 100%, belum tumbuh dengan matang. Sehingga ketika dia melakukan sesuatu,
itu dasar dia melakukan sesuatu adalah ketertarikan. Suka atau tidak suka, bukan benar atau tidak benar. Ya. Suka atau tidak suka, itu insting dasarnya. Maka kemudian yang harus kita lakukan ketika anak sudah terlanjur kecanduan gadget, pertama identifikasi dulu penyebabnya apa. Berdasarkan gejala-gejala yang tadi, lihat ya penyebabnya itu apa. Kemudian yang kedua, ya, cari ketertarikan anak. Cari ketertarikan anak yang kira-kira bisa menggantikan ya posisi gadget di mata dia. Nah, lalu kalau ada pertanyaan, Pak, ketertarikannya memang game, gitu. Nah, masalahnya game itu ya kan baru ada beberapa tahun belakangan ini. Zaman saya kecil tidak ada. Gitu. Kalau memang insting manusia itu adalah ke gadget, maka seharusnya gadget itu sudah ada. Dan anak kecil yang zaman saya dulu mungkin sekarang udah stres dan hidupnya tidak baik begitu ya. Kalau memang instingnya ke sana, tapi kan enggak. Ya, itu adalah substitusi. Ya, maka jika sudah terlalu parah, maka sudah terlalu parah ya. Jika sudah terlalu parah, maka bawa ke psikolog untuk diterapi. Ya, udah dengan berbagai cara ya, solusi yang tadi sudah tidak ada jalannya lagi, maka bawa ke psikolog untuk diterapi. Karena bisa jadi ya bahkan ada kasus di mana ini kasusnya remaja bahkan ya, remaja tidak bisa lepas dari gadget, lalu kemudian dengan terpaksa ya, karena dia tidak mampu, otaknya itu tuh nggak mampu untuk mengendalikan diri dia, dengan terpaksa diberikan obat penenang, dengan terpaksa. Tapi itu kalau sudah parah sekali, ya harus diberikan obat penenang untuk dia tidur, istirahat, ya dan tidak menggunakan gadget, ya. Jadi bagi yang sudah kecanduan parah, nggak ada gadget itu sama kayak nggak ada drugs, ya, sakau lah istilahnya. Nah, itu kalau udah parah, maka dia harus menggunakan medisin ya atau obat-obatan tertentu untuk membuat dia tenang lalu istirahat. Ini jangan sampai terjadi sampai sana ya. Jadi pertama, tipsnya adalah satu, identifikasi masalahnya apa. Yang kedua, gantikan dengan sesuatu yang lebih menarik ya. Kemudian yang ketiga, jika sudah semua cara dilakukan tidak ada perkembangan dalam waktu tertentu, maka dibawa ke psikolog untuk diterapi atau dibawa ke psikiater jika memang sudah mengganggu secara fisik. Itu saya kira yang bisa saya berikan ya. Iya, terima kasih Pak Andrian atas jawabannya. Semoga cukup memuaskan ya. Jika ada yang mau ditanyakan lagi, boleh nanti berkonsultasi langsung, bisa datang langsung ke TK Pelita. Untuk pertanyaan kedua, ini ada pertanyaan dari Juwita Keisa. Pertanyaannya, bagaimana mengalihkan anak agar tidak menggunakan gadget pada saat puasa? Ya, karena kadang anak bilang capek saat disuruh bermain gitu, bermain yang aktivitas fisik misalnya, jadi dialihkan ke gadget gitu Pak. Nah itu bagaimana Pak untuk mengalihkannya? Silakan Pak Andrian. Oke, terima kasih pertanyaannya. Pada saat puasa ini memang orang tua harus pintar-pintar ya, harus pintar-pintar untuk memanfaatkan waktu bersama anak. Dilemanya adalah ada sebagian orang tua kedua-duanya bekerja ya. Ada sebagian orang tua kedua-duanya bekerja hanya ada di saat weekend saja. Nah ini dilema memang karena terpaksa anak ditinggalkan ya dengan pengasuh atau dengan saudaranya tanpa pengawasan, lalu ya tidak ada yang bisa dilakukan gitu ya karena dia bermain gadget. Nah, tapi jika ada orang tua yang tidak bekerja salah satunya, ya pada umumnya memang ibunya tidak bekerja, maka penting untuk bermain bersama anak. Jadi kalau anak-anak itu hanya diminta untuk jangan main HP ya misalnya, jangan main HP, jangan main PlayStation misalnya, lalu kemudian orang tua meminta anak sana main di luar gitu ya,
Tapi hanya anak yang disuruh bermain, tapi orang tuanya tidak ikut berpartisipasi, mungkin anak malas. Tapi kalau kita sebagai orang tua, kita ini yuk, kita lakukan kegiatan yuk, kita main yuk. Main apa mah? Oh ini ada yang menarik nih. Nah ini bisa jadi satu hal yang mungkin anak jadi mau untuk bermain. Kenapa? Karena ada orang tuanya yang ikut berpartisipasi. Nah, atau ada cara lain misalnya ya, ketika tidak memungkinkan untuk bermain secara fisik, lalu mau tidak mau anak itu diajak menonton oleh orang tuanya ya, diajak menonton oleh orang tuanya, tapi tontonan-tontonannya yang menarik dan bisa memberikan pelajaran. Nah ini harus didiskusikan. Jadi orang tua ikut menonton, ikut mengawasi apa yang ditonton anak, lalu diskusikan. Nah, karena kalau tidak, ya anak akan melakukan banyak hal di gadgetnya itu yang tidak terkontrol. Nah, jadi pilihan utamanya adalah mengajak anak bermain. Tetap ya mengajak anak bermain, walaupun tidak berat secara fisik, ya misalnya hanya permainan tebak-tebakan atau mendongeng dan lain-lain yang ringan sekali, ya itu sangat-sangat dianjurkan, ya. Caranya bagaimana, bisa menggunakan reward, tapi saya tidak menganjurkan untuk menggunakan punishment atau hukuman ya. Jadi biasakan anak itu untuk melakukan sesuatu bukan karena ancaman, tapi karena hadiah, itu lebih baik ya. Nah, tapi jika sudah sama sekali tidak bisa dilakukan apa-apa, paling buruknya adalah orang tua menemani anak untuk paling tidak menonton ya, kalau bisa jangan bermain game ya, menonton misalnya sesuatu yang mendidik, itu paling buruknya seperti itu ya. Jadi supaya bisa anak ini terkontrol dan orang tua bisa memberikan masukan-masukan tentang apa yang dia tonton. Saya kira itu ya, dan terutama memang yang utama di sini adalah kehadiran orang tua. Ya, kehadiran orang tua secara fisik dan mental itu yang menentukan apakah anak akan nurut atau tidak. Itu saya kira jawabannya ya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Oke, terima kasih Pak Andrian untuk jawaban dari pertanyaan yang kedua. Ini masih ada 2 pertanyaan lagi. Yang ketiga dari Noval, pertanyaannya, bagaimana menurut Bapak tentang gawai sebagai media belajar saat pandemi? Apakah ada syarat khusus untuk pemilihan aplikasinya? Silakan Pak. Baik, terima kasih. Pembelajaran di era pandemi memang nggak bisa dihindari ya, nggak bisa dihindari. Dan ini sudah menjadi semacam tuntutan di era pandemi. Dan kita tidak tahu apakah nanti akan benar-benar seperti dulu lagi ya, tidak menggunakan media internet sama sekali atau bagaimana ya. Itu kita tidak tahu, tapi yang jelas itu nggak bisa dihindari. Nah, untuk penggunaannya, memang kalau aplikasi-aplikasi tertentu, ya ini kembali lagi tergantung dari pihak sekolah ya, apa yang diberikan oleh pihak sekolah. Nah, tapi kalau saya boleh menyarankan, memang ketika misalnya ya ini dilematis memang ya, anak belajar katakanlah dalam satu hari 4 jam hingga 5 jam. Lalu kemudian belajarnya online, gitu ya. Mau tidak mau dia bersentuhan dengan gadget selama 4-5 jam sehari, kira-kira gitu. Nah, ini yang harus dicermati oleh orang tua adalah apa yang dilakukan anak setelah belajar. Ya, apa yang dilakukan anak setelah belajar. Nah, ini yang harus jadi perhatian, karena kalau belajarnya sendiri nggak bisa dihindari, saya bilangnya, nggak bisa dihindari. Tetapi untuk apa yang dilakukan setelah itu, ya, itu bisa kita setting. Nah, ini supaya anak nggak kebablasan, ya, terbiasa berada di depan gadget, terbiasa online, terbiasa menggunakan aplikasi tertentu dan lain-lain, ya, sehingga kemudian tidak terkontrol. Nah, ini salah satu caranya adalah
pastikan bahwa anak ini melakukan hal-hal di luar yang berkaitan dengan gawai, ya, dengan gadget, setelah dia sekolah, ya, setelah dia selesai sekolah. Nah, memang ini menjadi dilema karena saat yang bersamaan masa pandemi ini justru, ya, meningkatkan jumlah kecanduan gadget pada anak-anak ini. Ini juga perlu kita pikirkan, ya. Nah, jadi memang itu nggak bisa dihindari. Satu-satunya cara adalah memastikan anak terfasilitasi bermainnya, ya. Itu di luar jam belajar. Tapi kalau untuk orang tua sendiri, ya, ini saya berkali-kali menemukan kasus yang berhasil, ya. Kasus orang tua yang berhasil menghindari anaknya dari gadget itu adalah ketika orang tua tahu persis apa yang disukai oleh anaknya. Jadi orang tua adalah orang yang harus paling kenal dengan anaknya sehingga tahu persis apa yang dia inginkan. Nah, ketika itu sudah terjadi, ya, ketika itu sudah dilakukan, maka itu menjadi satu senjata yang ampuh supaya anak lepas dari gadget. Kenapa? Karena kesukaannya, hal yang paling tinggi, ya, hal yang paling tinggi buat dia dalam hal apa yang dia sukai itu terpenuhi. Nah itu, ya, jadi mungkin main gadget atau gawai, ya, itu sekedar aja, sekedar kalau sekolah atau sekedar mampir kalau capek gitu. Nah, ini yang harus jadi perhatian. Jadi mengenal anak dengan baik itu jadi kunci kita bisa melepaskan anak dari kecanduan atau tidak. Mungkin itu jawabannya, ya, dari saya. Mudah-mudahan bisa memberikan pengetahuan lebih. Oke, terima kasih Pak Andrian. Ini masih ada pertanyaan selanjutnya, ya. Dari Alfarizi, bagaimana jika kedua orang tua bekerja sedangkan anak diasuh oleh pengasuh dan pengasuhnya memberikan gadget sebagai permainan agar anak tidak main di luar gitu, tidak main jauh-jauh keluar. Itu bagaimana Pak solusinya? Terima kasih. Oke. Ya, ini mungkin mewakili banyak orang tua, ya. Pertanyaan ini mewakili banyak orang tua di Indonesia, khususnya di kota-kota besar, ya, karena biasanya orang tua yang dua-duanya bekerja itu ada di kota besar. Memang dilemanya adalah ketika kita mau tidak mau harus berada dalam situasi memberikan pengasuh, ya, istilahnya pengasuh untuk anak. Nah, pertama yang harus dilakukan adalah kalau bisa cari pengasuh yang tidak hanya punya kemampuan bekerja secara fisik yang baik, tapi juga mentalnya harus baik. Jadi saya bilang pengasuh itu justru pekerjaan yang berat. Karena pengasuh itu tidak hanya menentukan apakah anak ini sehat secara fisik, tapi juga sehat secara mental. Ya, ya, jadi cara memilih pengasuh itu beda dengan cara memilih misalnya, ya, tukang kebun. Kalau tukang kebun kita hanya perlu lihat bagaimana cara dia merawat kebun, ya. Tapi cara dia berkomunikasi dengan kebun tidak perlu kita lihat, gitu, ya. Jadi nggak harus seperti itu. Tapi kalau pengasuh ini penting cara dia berkomunikasi dengan anak, cara dia menarik perhatian anak. Nah, kalau pengasuh itu memberikan gadget hanya untuk membuat anak anteng istilahnya, maka sebenarnya dia tidak memenuhi syarat sebenarnya, ya. Karena yang dimaksud pengasuh di sini bukan cuma pengasuh secara fisik, tapi juga pengasuh secara mental. Ya, jadi ini berbahaya justru. Artinya sebenarnya dia tidak bisa mengasuh secara mental. Kemudian yang kedua, kalau sudah tidak bisa Pak ganti pengasuh gitu, ya. Ya kata kasihan juga kalau si pengasuh ini diberhentikan. Maka caranya adalah mendidik si pengasuh ini. Bagaimana cara membuat anak supaya tetap bermain di dalam rumah,
Nah, tapi juga permainannya tidak membuat dia kecanduan gadget. Ya, pengasuh harus ikut bermain, ya. Pengasuh harus berkomunikasi dengan baik, dengan bahasa yang baik, dan isi pembicaraannya juga baik. Nah, maka orang tua harus membekali pengasuh ini ketika akan meninggalkan anaknya, bekali pengasuhnya, Bu, begini, begini, begini ya, hari ini jangan berikan gadget. Kalau berikan gadget, sekedarnya saja 1 jam, setelah itu ibu ikut main. Apa yang ibu bisa main? Main congklak kah, main teka-teki kah, fasilitasi oleh orang tua. Ya, pengasuhnya harus ikut main. Gitu ya, harus menjadi teman untuk si anak. Nah, ini yang repot adalah kalau pengasuhnya kecanduan gadget. Nah, ini ibu bapak akan repot. Kenapa? Pengasuhnya sendiri tidak bisa lepas dari gadget saat mengasuh. Nah, jadi harus diperhatikan. Kalau pengasuhnya kecanduan gadget, maka ibu punya PR lain. Si pengasuh ini harus sembuh dulu dari kecanduan gadgetnya. Karena kalau tidak, ya, dia tidak bisa lepas dari gadget, supaya dia tetap bisa bermain gadget, maka anak kecil itu juga diberikan gadget supaya dia tidak merasa terganggu. Nah, ini juga banyak terjadi ya. Tapi banyak pengasuh-pengasuh yang bagus itu banyak ya. Nah, tinggal bagaimana ibu menseleksi, kemudian kalau memang bisa diperbaiki, ibu bisa memberikan masukan-masukan kepada pengasuh begini ya, untuk hari ini jangan banyak bermain gadget, permainannya ibu fasilitasi, kalau perlu diajarkan, gini cara mainnya, nanti ajak si adik main seperti ini gitu ya. Nah, jadi itu yang harus dilakukan ya. Nah, memang yang terbaik ya, yang terbaik adalah bagi orang tua yang bekerja, yang terbaik adalah pada saat weekend ya, pada saat libur bekerja ya, tidak harus weekend tapi pada saat libur bekerja itu Bapak Ibu memperhatikan anak secara penuh ya. Bahkan ada beberapa orang yang saya apa namanya teladani ya, bahwa ketika bermain bersama keluarga itu ada beberapa orang tua yang bahkan mematikan HP. Ya, mematikan HP yang dipakai untuk bekerja supaya tidak ada komunikasi-komunikasi dengan pihak luar karena dia ingin fokus pada anaknya. Nah, ini perlu dicontoh ya, perlu diteladani karena itu menentukan apakah anak bisa keluar dari kecanduan gadget jika sudah kecanduan atau anak tercegah ya kecanduan gadget jika memang saat ini masih bisa dicegah. Itu saya kira jawaban yang mudah-mudahan bisa membantu. Oke, terima kasih atas jawabannya Pak Andrian. Masih ada satu pertanyaan lagi, karena waktu sudah menunjukkan pukul 11.04, kita coba untuk satu pertanyaan lagi ya Pak. Pertanyaannya dari Bapak Purwanto, yaitu bagaimana sebaiknya memberi porsi yang tepat atau berapa lama waktu anak pegang gadget sehingga anak tetap fokus ke hal lain dan happy juga main gadget, katanya seperti itu. Bagaimana Pak jawabannya? Silakan. Oke, baik. Saya melihat sebuah penelitian ya, bahwa waktu yang ideal, memang penelitian ini nggak bisa mengeneralisir ya, karena beberapa peneliti pendapatnya berbeda-beda. Ada yang mengatakan bahwa untuk usia sampai dengan 6 tahun tidak main gadget sama sekali. Nah, ini ada satu peneliti ya yang mengatakan bahwa itu adalah cara terbaik untuk mencegah anak-anak kita kecanduan gadget, yaitu sampai usia 6 tahun nggak dikasih gadget sama sekali. Ya, jadi semuanya permainan fisik, permainan yang menuntut komunikasi dan sosial. Tapi kemudian ada juga yang mengatakan boleh menggunakan gadget ya di usia lebih dari 4 tahun. Ya, biasanya anak yang udah usia lebih dari 4 tahun sudah punya apa namanya modal komunikasi ya atau modal sosial dan fisik yang sudah mulai baik ya, sudah mulai tumbuh. Nah, ini supaya tidak ada gangguan komunikasi dan gangguan sosial, maksudnya begitu. Jadi diperbolehkan lebih dari 4 tahun ya.
Berapa lama waktunya? Ini juga berbeda-beda. Ada yang mengatakan 2 jam sehari, ada yang mengatakan 1 jam sehari, ada yang mengatakan 1 jam seminggu. Ya, jadi beda-beda ya, beda-beda. Nah, kalau saya pribadi, ini karena penelitiannya terus berkembang ya, banyak. Kalau saya pribadi lebih menyarankan 1 minggu sekali. Ya, lebih menyarankan 1 minggu sekali. Nah, 1 minggu sekali itu anak tidak kecanduan gadget, tapi juga menunggu-nunggu hari libur. Jadi hari liburnya apa namanya, ditunggu-tunggu oleh dia. Jadi dia senang gitu ya. Hanya 1 minggu sekali. Nah, 1 minggu sekali itu kan biasanya di hari Sabtu dan hari Minggu. Nah, satu harinya cukup 1 jam saja. Ya, lebih dari 1 jam anak itu biasanya tidak terkontrol. Ya, dan kalau anak senang-senang aja ya dikasih 3 jam, 4 jam gitu ya, senang-senang saja. Nah, tapi dia akan sulit mengendalikan diri ketika sudah lebih dari 1 jam. Jadi saya kira 1 jam adalah angka yang pas ya untuk anak-anak bermain gadget. Kalaupun misalnya dalam 1 minggu 7 hari berturut-turut anak bermain gadget, ya maksimalnya 1 jam. Tapi saya kira kalau anak setiap hari di bawah 6 tahun ya, di bawah 6 tahun setiap hari menggunakan gadget, saya kira sulit melepasnya. Ya, nanti Bapak Ibu akan kerepotan ketika harus melepaskan anak dari kecanduan gadget. Ya, nah ini yang berbahaya. Tapi yang penting adalah bahwa Bapak Ibu harus menjadi pengontrol atau pengendali dalam kaitannya dengan gadget. Jadi bukan anak yang mengontrol, bukan anak yang memutuskan main gadgetnya kapan, berapa lama, tapi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang harus jadi apa namanya sumbernya lah gitu ya, harus menjadi yang paling kuatnya tuh Bapak Ibu. Jadi pilihannya adalah begini, ya oke nak, boleh main gadget 1 minggu 2 kali, misalnya Sabtu Minggu masing-masing 1 jam. Dia nggak mau, ya udah pilihannya adalah nggak ada gadget sama sekali. Pilih mana? Nah, gitu misalnya ya. Nah, kalau yang apa namanya udah parah ya itu harus menggunakan reward. Kalau reward nggak bisa, silahkan ke terapis karena biasanya ada hal-hal lain yang tidak bisa kita lakukan sebagai orang tua, tapi harus menggunakan jasa seorang profesional, yaitu psikolog anak ya atau terapis untuk membuat anak ini bisa mengendalikan diri. Tapi saya kira memang yang paling pas adalah 1 pekan sekali ya di hari libur. Waktunya adalah 60 menit 1 kali pakai gadget. Saya kira itu yang bisa saya berikan. Oke, terima kasih Bapak Andrian atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin itu pertanyaan yang terakhir ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 11:09. Terima kasih atas pemaparan materinya. Terima kasih kepada semua eh, yang sudah menonton dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata atau hal-hal yang tidak berkenan di Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan apa yang saya berikan bisa memberikan sedikit manfaat dan sedikit bekal untuk pola pengasuhan anak-anak kita. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan untuk peserta yang pertanyaannya terpilih, tadi ada 5 orang ya. Ada Umay Story, Juwita Keisha, Noval, Alfarizi, dan Purwanto. Selamat karena Bapak dan Ibu memperoleh bingkisan dari panitia webinar parenting TK Pelita Insan Madani. Untuk bingkisannya sendiri dapat diambil di TK Pelita Insan Madani atau bisa konfirmasi terlebih dahulu ke Ibu Risna gitu. Kalau tidak berada di Kota Serang gitu ya, alamatnya kan sulit mengambilnya. Jadi bisa konfirmasi ke Bu Risna, nanti bisa dikirimkan melalui ini ekspedisi gitu ya, melalui paket. Nah, kemudian
Kami ucapkan terima kasih juga yang sebesar-besarnya kepada peserta yang telah mengikuti webinar parenting ini dari awal sampai akhir. Kemudian peserta yang mengajukan pertanyaan juga, kami mengucapkan terima kasih. Semoga materi webinar hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan bisa memberikan wawasan baru gitu ya, bisa menjadi solusi juga untuk keresahan-keresahan kita selama ini. Oke, baik. Seiring dengan berakhirnya webinar parenting hari ini, saya Megan Darisari selaku moderator undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.